Nah, jadi saya mau tanya lagi, habis Vina dinyatakan meninggal, apa yang dilakukan? Diem dulu Pak di luar. Aku sama Mega langsung keluar, diem dulu, abis itu pulang ke rumah. Abis itu tuh yang waktu pas Vina si meninggal, si Widi sempat nelpon keluarganya sih Pak, maksudnya sempat nelpon kakaknya si Vina, tapi nomornya nggak aktif. Jenazahnya dibawa kemana? Kalau itu Widi nggak ini Pak, nggak tahu, soalnya pas si Vina udah meninggal, aku langsung keluar terus langsung pulang Pak. Pemakamannya kalian datang? Enggak. Udah nggak datang lagi? Enggak, aku datang tuh habis 3 hari sesudah Vina meninggal. 3 hari sesudah Vina meninggal. Ya. Di rumah siapa? Di rumahnya si Vinanya. Itu juga saya nanya-nanya. Di rumahnya dulu, Pak. Vina. Ya. Kalau Eki kalian datang? Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak. Oke. Kemudian yang kita mau tanya lagi, sesudah kejadian yang kalian temenin di rumah sakit sampai Vina meninggal, terus pemakaman 3 hari kalian baru datang ke tahlilannya Vina, pernah nggak dipanggil polisi? Nggak. Nggak pernah dihubungi polisi? Nggak. Sampai hari ini? Ya. Belum pernah? Belum. Oke, satu lagi pertanyaan. Kalian dulu percakapan dengan Vina pakai apa? Pakai HP. HP-nya siapa? HP aku. Merek? Mito tablet. Ah? Mito. Mito. Ya. Itu handphone atau tab? Tab. Tab. Ya. 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 Handphone atau tab ya? Tab. Tabnya itu masih ada? Ada Pak, saya sudah serahkan ke tim pengacara saya. Oke, jadi handphonenya masih ada ya? Ada. Ada di pengacara Widi? Ya. Betul ya? Ya. Nah, karena nanti kita bisa berbanding kalau nanti Mabes Polri memerlukan untuk LP yang sedang berjalan ini untuk berbanding ekstraksi. Kalau ini kan adalah HP dari Vina. Nanti kita akan coba mengajukan untuk ekstraksi untuk HP-nya Widi. Kita akan lihat sama nggak Pak? Kan gitu. Ya, nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi saya tanya, handphonenya masih ada ya? Ada. Dalam keadaan baik atau rusak? LCD-nya aja yang nggak jadi. Nggak bisa LCD-nya nggak jadi. Ya. Maksudnya nggak jadi itu sama kayak Gejol? Duduk. Nggak bisa disentuh. Nggak bisa disentuh. Ya. Oh, jadi rusak gitu ya? Ya. Oke. Jadi yang lain masih hidup ya? Maksudnya masih bisa dipakai, digunakan ya? Chargernya masih ada semua ya? Hadir nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Mungkin rekan yang lain yang mau tahu kan? Sedikit, izin majelis. Waktu di sana jam 1 di rumah sakit melihat Cina ya, almarhum ya. Ya. Tahu nggak jam berapa dia masuk ke rumah sakit? Kalau itu sih nggak tahu. Nggak tahu. Waktu dialog dengan perawat di sana yang laki perempuan tadi disebutkan, sempat tanya sama mereka nggak kapan masuk? Nggak tanya. Nggak. Oke, Mega dan Widi, terima kasih sudah mau hadir dan memberikan kesaksian. Kita akan fokus memulai dari Vina meninggalkan rumah pada pukul 18 tadi ya, maghrib ya, sebelum maghrib ya. Oke, siapa yang ngejemput Vina? Eki sama temennya. Ada sama temennya ya? Ya, cuma temennya Mega nggak kenal. Oke, tidak kenal ya. Kemudian saya perhatikan di dalam percakapan komunikasi kalian. Saya mau tanya dulu, Widi pada saat itu punya 2 nomor ya? Ya. Punya 2 nomor ya? Ya. Saya catat itu 0898 8934 096. Ya. Betul ya? Ya. Sama 0895 3258 00448. Ya. Itu yang punya Widi. Ya. Kalau saya perhatikan dari mulai pukul 8 malam kalian banyak aktif berkomunikasi ya. Yang si Mega. Hai ya Pak. Mega ya, Mega itu sampai dengan lebih kurang 8 kali ya WA-an terus termasuk SMS. masalah SMS ya. Oke, kemudian pada pukul 22:10 Vina telepon Ya. ke Widi ya. Ya. Kira-kira pukul 20. Apa? Itu nyambung ya? Pertama kali nyambung ya? Nyambung. Widi terima ya? Ya, Vinanya nelpon Widi nerima. Oke, apa pembicaranya? Pembicaranya hanya kayak gini aja Pak. Kan nelpon. Kamu ada di mana?
ada di rumah, mau ikut main nggak? Nggak sok, kamu aja. Nggak apa-apa kalau mau ikut main, nanti dijemput sama aku sama si Eki, nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki, karena si Ekinya, temennya si Ekinya nggak ada boncengannya. Nah, aku bilang, aku nggak mau sok, kamu aja. Aku juga soalnya lagi marahan sama pacar saya, aku bilang begitu Pak, udah. Sama saya langsung aku matiin. Abis itu dia miss call 3 kali Pak, sama sayanya kan nggak diangkat. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, Widi waktu itu nerima teleponnya di rumah. Di rumah. Pasti dalam keadaan hening rumahnya. Iya. Oke. Kemudian suasana Vina pada saat itu, ya, kedengaran apakah lagi di suatu tempat sunyi atau keramaian? Apa yang terdengar waktu itu? Saya ingat Widi sih banyak motor sama mobil lewat Pak. Rame ya, kayak di pinggir jalan begitu Pak. Saya ingat Widi. Pukul 22:10 ya. Ya, Nah, begitu. pertanyaan saya, kira-kira ya, ini kan bisa kedengaran tuh dari suara telepon. Pada saat itu Vina berdiri di pinggir jalan atau sedang berboncengan dengan motor. Kalau misalnya tadi kedengaran banyak motor segala macam. Kira-kira Vina itu berdiri di pinggir jalan atau sedang berkendara? Saya ingat Widi sih yang maksudnya tuh Pak, banyak suara kayak angin gitu tuh, susu gitu tuh Pak. Oh, Ya. Banyak ini ya. Iya, banyak kayak suara angin, memang kayak lagi jalan aja Pak. Kalau misalkan dianya berhenti di pinggir jalan kan suasananya kan maksudnya nggak rame Pak, hanya motor sama mobil aja yang lewat. Tapi itu saya ingat Widi sih kayak ada suara angin, kayaknya dianya lagi naik motor juga Pak. Lagi naik motor. Jadi Ya. kalau pukul 22:10 lebih 51 dengan percakapan tadi, kelihatannya Widi meyakini bahwa pada saat terjadi percakapan bahwa Vina sedang berada di atas motor berkendara. Ya. Betul itu ya? Ya. Oke, terima kasih Widi. Kemudian pukul 22:12 38 detik dan 58 detik dan 22:13 Vina telepon kamu terus nih. Miss call ya. Tapi sama saya nggak diangkat Pak. Sengaja atau gimana? Sengaja, karena ya asumsi saya nggak gimana-gimana Pak. Maksudnya saya nggak mau keluar main kok, dipaksa sama dia harus pergi main gitu Pak. Coba Jadi sama saya nggak aku angkat. Jadi Widi di rumah aja. Ya di rumah aja Pak. Kalau Widi ikut mungkin nggak kejadian gitu. Oke, nah kemudian setelah itu pada pukul 22:14 kita konfirmasi bahwa benar Widi masih menerima SMS dari Vina. Iya. Benar ya? Ya. Oke. Kemudian setelah itu kamu saya perhatikan ngecek terus tapi tidak ada balasan ya. Iya. Ada kabar. Tidak ada balasan ya. Iya. Sehingga pada pukul 1:03 pada tanggal 28 Agustus Mega itu ngasih kabar ke Vina ya bahwa kamu sudah di rumah. Ya kan di rumah Widi. Ya nanya sih ini dan memang statusnya itu pada pukul 1:03 tanggal 28 Agustus status SMS kamu itu masih read. Read artinya memang sudah terbaca. Nah ini terbacanya sama siapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi dengan demikian bahwa pada saat pukul 22:14 dari mulai pukul 10 kamu aktif bertelepon, pukul 2:14 menurut kalian Vina masih hidup? Enggak, 22:14 yang kirim WA, SMS? MEC ini nyapi Pinanya yang SMS. Vina ya kan, maksudnya Vina SMS. Iya. Tapi pukul 22:10 yang kamu telepon itu benar suara Vina? Iya, suara Pina. Yakin kamu? Iya, yakin. Suara Pina. Enggak, begini masalahnya. Eki dan Vina itu sudah dinyatakan meninggal pada pukul 22, Ibu.
Jadi saya tanya, saya yakinkan lagi Widi, yang menelpon kamu itu adalah Vina. Vina. Berarti pada pukul 22.10 kamu punya keyakinan penuh bahwa Vina masih hidup. Ya, Yakin? yakin. Terima kasih Yang Mulia. Saya tambahkan sedikit ada satu pertanyaan ini karena banyak dipertanyakan oleh ya bukan masyarakat, ada beberapa orang yang tidak percaya percakapan kamu ini, ya, juga ada pengacara katanya, gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan, ya, dari nomor 089534956895 jam 21.49, ya. Ini siapa? Ya, itu nomor kamu bukan? Bukan. Bukan ya, karena di atasnya itu ada ngomong, aduh, Ina tuh ngomong apa sih ke Weni, baru itu. Aduh, Ira tuh ngomong apa sih ke Feni? Gitu. Itu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Itu bukan nomor kamu ya? Bukan. Karena si ini dijawab ini siapa gitu Bukan. ya? Ya, bukan. Ini yang dipertanyakan seolah-olah katanya handphonenya Vina jam 9:49 itu sudah dikuasai oleh katanya pembunuhnya, katanya. Padahal jam 22:10 masih teleponan ya, Ya. bukan SMS ya. Ya, Sekali lagi kamu yakin suaranya Vina ya? iya. Bukan seperti yang di film itu yang katanya roh hantunya datang, enggak ya? Bukan. Yakin? Iya, yakin. Bukan gajol? Ya, bukan, Pak. Yakin ya? Iya, yakin. Oke, ya makasih. Masih ada? Masih, silakan. Ini menarik Pak Hakim. Saya ingin tahu dulu, kalian tuh kelihatan akrab ya antara Widi, Mega dan Vina. Apakah sudah lama kenal? Kalau pribadi aku sih dari 2014-15, Pak. Aku lagi nongkrong sama pacar saya yang gajol itu di Balai Kota. Saya juga tadinya nggak tahu, Pak, itu Vina, itu Eka, saya nggak tahu. Saya lagi nongkrong di situ, si Vina deketin saya, Pak, minta kenalan. Nah, abis minta kenalan itu saya nggak langsung akrab sama dia, Pak. Agak lama juga jedanya. Kira-kira berapa lama jedanya sampai bisa? Beberapa bulan kayaknya, Pak. Pokoknya Bulan. lama aja, Pak. Ya ini saya perlu tahu karena lihat dari keakraban kalian sampai pada cerita yang Widi sampaikan tadi, itu kan menunjukkan adanya keakraban yang begitu intim sampai punya memakai baju, pinjam baju sampai pinjam. Kalau kita pernah melihat keterangan dari Widi dulu sampai CD-nya pun dipinjam kan? Kalau CD sih nggak Pakai punya dipinjem, dia Pak. sendiri. Pakai punya dia Oh punya sendiri, oke. Nah, dengan akrab itu sekitar berapa tahun keakraban kalian sampai terjadi peristiwa? Jadi pas abis nongkrong ada dia itu, dia minta kenalan. Beberapa bulan kemudiannya dia ngechat saya, Pak, di Facebook minta pin BBM. Abis itu kan saya kasih, Pak. Abis dari situ tuh nggak langsung main, Pak, BBM saya. Nah, abis BBM itu kata dianya mau main ke rumah aku, kata si Pinanya. Cuman kan aku bilang kan kamu nggak tahu rumah aku, kata aku tuh begitu, Pak. Nah, abis begitu tuh dalam kan dia kan meninggalnya kan maksudnya kan di hari Sabtu tuh, Pak, pas kejadian tuh. Nah, Sabtu Minggu sebelum kejadiannya tuh dia ke rumah saya, Pak, sendirian. Sendirian? Iya. Inap? Nah, abis begitu aku nanya kan, Pak, kamu kesininya sama siapa? Sama dia nggak dijawab, Pak, cuma ngomongnya adalah, dia bilang begitu, dia nggak cerita. Pernah sempat nginep di rumah Widi? Pernah. Jadi dalam 1 minggu itu antara 3 sampai 4 kali lah, Pak, nggak berturut-turut. Oke. Widi maupun Mega, apakah kenal dengan para pemohon yang ada di belakang ini? Tidak kenal, Pak. Tidak ya? Ya. Oke. Kemudian setelah melihat Vina dan Eki meninggal ya, kira-kira bagaimana perasaan Widi dan Mega? Kalau sama si Pine sih saya pertama maksudnya nggak nyangka aja, Pak, maksudnya baru beberapa jam ada komunikasi kok dia langsung nggak ada. Saya juga
ke rumah sakit sama si Mega itu, asumsi saya sama si Mega kecelakaannya tuh hanya kecelakaan biasa, Pak. Jadi perkiraan kalian hanya kecelakaan biasa Iya. ya? Iya, nggak sampai sekoma atau separah itu kondisinya. Oke, makasih. Oke, satu lagi aja, majelis. Pada saat Vina telepon nih, ya, kamu dengar nih, Vinanya dalam keadaan gembira atau marah atau sedih? Gembira, Pak, karena habis balikan sama si Eki. Gembira. Ya, Berarti mereka meninggal dalam keadaan gembira. iya, karena habis balikan sama si Eki di hari Bukan Jumatnya. dibunuh? Bukan. Di hari, Yakin? ya yakin. Di hari Jumatnya, soalnya dia baru putus sama si hari Eki. Jumat putus. Oh, jadi pada saat itu Vina kedengaran gembira. Ya, Ya. ya. Posisi mereka, dia kamu tanya nggak? Kamu lagi di mana? Kalau saya nanya, Pak, ada di mana? Nah, tapi si Pina dalam yang waktu nelpon itu, dia bilangnya ada di Taman Sumber, mau jalan-jalan. Kalau misalnya bahasa Cirebon mah bilangnya MTM, Pak. MTM. Apa? MTM. MTM itu apa? Mendita mendi. Oh, ya udah, nggak apa-apa, kalian aja yang ngerti. Jadi Vina pada saat telepon Widi dalam keadaan gembira. Iya, gembira, Pak. Terima kasih yang mulia. Ya, hanya konfirmasi satu terakhir, Mulia. Kalian mendapatkan informasi kematian atau kecelakaan Vina dan Eki dari siapa? Dari Polsek Talun. Dari Polsek Talun. Iya. Pukul? Kurang lebih jam 11-an, Pak. Hubunginya kemana? Aku yang Nomor hubung nomornya Vina. Oh, kamu telepon ke handphonenya Vina. Iya. Terus yang mengangkat? Kan 4 kali itu, Pak, ya. Yang pertamanya kan nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Nah, yang ketiganya itu diangkat tapi nggak ada suaranya. Nah, Oke. sama saya telepon lagi tuh, Pak, yang Oke. diangkat. Jadi jam 11 sudah pasti handphonenya ada di anggota Polsek Talun ya? Iya, iya. Karena yang ngangkat anggota Polsek Talun. Iya. Cukup yang mulia. Saudara tahu itu anggota Polsek Talun dari mana? Dia Dia menyebutkan, Pak. diri, Pak. Hah? Memperkenalkan diri. Menyebutkan. Itu saudara telepon jam berapa? Kurang lebih jam 11-an itu, Pak. Jam 11 saudara telepon almarhum. Iya. Yang Iya, dia terakhir ya. telepon. Yang terakhir saudara telepon itu kan? Iya. Iya. Yang awal-awal kan nggak diangkat sama dia. Iya. Yang terakhir Ya, diangkat, Pak. saudara menyimpulkan itu anggota Polsek Talun karena dia memperkenalkan diri kepada saudara. Iya. Iya. Oke. Apa tahu istilahnya tadi yang lagi hits di 2016 itu? MTM apa? MTM. Apa itu? Mendita Mendita mendi. mendi. Apa Indonesianya apa itu? Kemana tak kemana? Hah? Kemana tak kemana? Oh Jalan gitu. suka muter-muter. Oh itu. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh MTM gitu. Iya. Bahasa gaulnya pada saat itu. Oke. Baru lagi. Dari termohon ada? Mohon penonton, pengunjung sidang. Masih ada, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk saksi sudah hadir. Pertanyaan saya, untuk saksi Mega dan Widi, tadi menyampaikan bahwa meninggalnya karena kecelakaan. Itu yang menyampaikan tadi orang Polsek itu. Iya. Iya. Jadi saudara menyimpulkan dan berasumsi dia meninggal karena keterangan saksi tadi ya, keterangan dari Polsek tadi ya. Iya. Nah, apakah saudara mengetahui bagaimana tabrakannya? Tidak. Tabrak apa? Enggak tahu ya. Enggak. Cukup yang mulia. Ada lagi tambahan? Sedikit yang mulia. Saksi ya, tadi kan menjelang ajalnya Vina ya, Ya. kan sempat dipanggil sama perawat ya, Iya. Iya. sempat dipanggil sama perawat untuk mendampingi. Iya. Syahadatin. Iya. Ya, waktu tadi kan terus kemudian yang Widi di sebelah kanan, Mega di sebelah Kiri. iya. Sebelum Mega sama Widi membacakan syahadat ya, di telinganya Vina, apakah ada tindakan dari perawat terkait korban Vina ini? Kurang tahu itu, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi pada saat dipanggil langsung membacakan syahadat. Ya. Itu saja. Ya. Setelah itu kemudian Vinanya langsung meninggal atau gimana? Ya. Bunyi. Bunyi, Meninggal. Gitu, Pak. Alatnya tuh bunyi. alatnya langsung bunyi. Ya. Di alat detak jantung itu ya. Iya. Ya. Cukup yang mulia. Masih ada tambahan?
Silakan. Saudara saksi Mega, Ya. apakah saksi hafal nomornya Vina? Tidak. Tidak. Kalau Widi? Tidak, Pak. Tidak juga. Nomor saya juga lupa, Pak. Di nomor kontak saudara pakai nama apa? Mega. Untuk nomor HP-nya Vina. Vina. Sama. 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 Baik. Saya tertarik terkait tadi Widi katanya sekira jam 14 ya. Mau beli Indomie. Itu hari apa itu ya? Hari Sabtunya itu, Pak. Hari Sabtu tanggal Iya, tanggal 27-nya. Oke. Mau Bukan beli Widi, Pak, yang Indomie beli kemudian Bukan Widi yang beli Indomie, Vinanya. oh dia Ya. bicara bahwa dia Minjem uang 50.000 mau beli pembalut sama beli Indomie. oke. Ya, Sama Widi dikasih. dikasih, Pak. Dikasih. Dikasih. Apakah Widi memang sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum. Belum. Ya, aku datang tuh pas yang 3 hari setelah Vina meninggal itu, Pak. Baik. Apakah Mega juga sudah pernah datang ke rumahnya Vina? Belum. Atau tinggal di mana dianya? Kira-kira tinggal di mana? Apakah sama-sama daerah Kabupaten Sumber atau di mana tidak tahu? Sama Dikun. Oh sama Tikun. Sama Tikun berarti kota ya. Kalau saudara kan di Kabupaten. 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 Sudah berapa bulan saudara akrab atau kenal dengan keduanya? Akrabnya sih yang seminggu sebelum dia kecelakaan itu, Pak. Oh itu aja. Ya. Baik. Cuma baru seminggu berarti ya? Ya. Baru 1 minggu. Jadi yang mohon maaf yang membeli pinjam 50.000 itu akhirnya apakah kemudian dia mohon maaf membeli dua-duanya Indomie dan lainnya itu apakah seperti itu? Kan dia minjem uang 50.000, Pak. Nah, sama saya kan aku kasih. Dia beli Indomie sama beli pembalut sama beli jajanan, Pak. Saya ingat saya kembaliannya 40.000. Karena aku bilang ya udah kembalinya di kamu aja biar nanti kan hitungnya kan enak, Pak. 50.000 kembali ke sayanya. Jadi Maksudnya gini, apakah kamu betul-betul mengetahui bahwa dia beli dua-duanya itu atau hanya katanya dia? Tahu, Apa cuma pinjam duit aja seperti itu nggak tahu? Tahu karena yang pembalut itu kan belinya 2, yang satu dipakai di hari itu juga, Pak. Oke, belinya di mana? Belinya di warung, Pak. Di sekitar rumahmu. Iya, di belakang rumah saya. Tolong dijawab, Iya. dijawab aja Mbak. Dijawab pertanyaannya. Jawabnya Ya. Dijawab jangan santai aja. jawabnya. Kan saya nanya aja. Tuh. Oke. Silakan lanjut, Pak. Mohon maaf apakah dia terlepas ini beli pembalut itu untuk dia atau mohon maaf untuk orang lain atau ada cerita nggak kepada saudara saksi? Nggak ada, Pak, untuk dianya. Untuk dia. Dia nggak pernah cerita, kalau untuk saya enggak ya. Untuk dianya dia nggak pernah cerita, hanya dia kepengen beli mohon maaf pembalut sama Indomie tadi itu aja. Iya, Pak, kan terus kan dia kan pembalutnya kan dipakai. Nah, saya lihat, Pak. Oh, Lihat dipakai. dia pakai, aku lihat Di mana itu makanya? di kamar saya, Pak. Terus pas malam juga kan saya yang cuci bekas pembalutnya. Karena waktu itu dia nggak dicuci. Maaf, dalaman sama pembalutnya itu masih banyak darahnya, nggak dia cuci, langsung dia tinggal aja. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Baik. Oh, iya. Mohon izin yang mulia, Silakan, Pak. terkait yang pembalut dan Indomie, izinkan kami berbeda pandangan dan kami meragukan keterangan saksi Widi oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan juga dari ahli forensik yang bernama Dr. Andi Nurrohman yang pada waktu itu di persidangan memang secara jelas telah menerangkan bahwa mohon maaf kami bacakan, korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemal yang bukan darah menstruasi maupun ini diakibatkan ya paham, tadi sudah saya hentikan, saya rasa Ya, paham. silakan.
Terhadap korban Vina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari titik-titik yang bukan darah, mohon maaf, titik-titik. Hal ini diakibatkan benturan tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu khusus mengenai hal itu kami beda pendapat dan kami tetap dengan tanggapan kami. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Akan dicatat, Pak. Baik, gitu ya pendapatnya masing-masing, boleh silakan, ya kan? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Dari pemohon cukup ya? Baik, keterangan Mega dan Widi ini para pemohon benar apa salah? Tidak tahu dan tidak kenal ya. Baik, terima kasih atas keterangannya, bisa kembali ke belakang. Sudah selesai pemeriksaannya. Masih ada saksi lagi? KTP-nya udah dikembalikan? Udah dikembalikan ya?